Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita berjumpa lagi dengan Media Fitrah dengan acara kepenulisan. Nah, pada kesempatan ini untuk kepenulisan kita akan membahas tentang teknik kepenulisan karya ilmiah yang ditemani oleh Bapak Robi. Bapak Robi bisa sapa-sapa teman-teman di rumah dulu nih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di tengah COVID ini ya, kita harus terus produktif. Mungkin ini media juga ya untuk di tengah COVID bisa kita lebih kreatif ya. Iya, betul. Oke. Bapak Robi bisa sekalian perkenalan diri dari rumahnya mana itu? Oh iya. Belum ya. Nama saya Robi Darus Nasution. Saya sebagai pengajar di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Asli rumah saya Jalan Bali nomor 5C, Kabupaten Purworejo. Tetapi kalau hari biasa tinggal di dekat Sekret di Jalan Parangmenang. Jalan Parangmenang. Ya, di studi lanjut itu nggak harus ke sana. By email juga bisa. Oh, iya. Sekarang medianya banyak ya. Ngomong-ngomong tentang teknik kepenulisan karya ilmiah, sebelumnya karya ilmiah itu apa sih Pak? Gitu. Iya, kita harus membedakan dulu. Banyak mahasiswa itu bingung membedakan antara karya ilmiah atau karya tulis biasa. Kalau karya tulis biasa, saya kasih contoh langsung seperti penulisan di koran, novel atau buletin, itu penulisan karya tulis non ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah itu seperti skripsi, disertasi, tesis dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah sebenarnya sederhana sekali. Kalau karya tulis ilmiah itu dia ada analitiknya. Analitik tentu berlandaskan dari teori yang dipakai. Karya tulis ilmiah selalu identik dengan akademisi. Karena apa? Karena di akademisi itu sendiri atau di perkuliahan atau di sekolah itu kita diajarkan teori. Setiap karya tulis ilmiah tentu harus mencantumkan teoritik yang dipakai. Meskipun kadang gini, pernah suatu ketika kalau mahasiswa yang semester awal itu selalu mencantumkan seperti ini. Menurut teori bla 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 bla, maka dari itu bla 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 gitu ya. Pada sesungguhnya enggak. Teori itu adalah pola berpikir sebenarnya. Pola berpikir dari alur cerita di karya ilmiah kita. Enggak perlu kita sebutkan teorinya apa, selama dia itu cara berpikirnya sesuai teori itu, maka dia dianggap sebagai karya ilmiah. Seperti itu. Untuk karakteristik dari karya ilmiah itu sendiri, Pak? Iya, kalau karakteristik lagi-lagi kita bedakan dulu. Non ilmiah itu dia biasanya tulisannya lugas, kayak novel ya, Dan Brown atau Harry Potter itu kan dia lugas, seperti mengalir gitu aja. Tetapi kalau karya tulis ilmiah itu ada kaidahnya. Kaidahnya ada namanya metodologi dan metode karya ilmiah. Dia terbagi menjadi struktur-struktur yang sudah dibakukan. Struktur itu akan mencerminkan sebuah karya ilmiah itu sendiri. Setiap karya ilmiah itu akan memiliki struktur yang berbeda-beda, tergantung dari riset apa yang dia pakai, dia lakukan. Contoh, kalau ciri khas utama adalah dia terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, teoritik, metode, pembahasan, dan kesimpulan. Itu paling sederhana. Biasanya di penulisan jurnal itu memakai itu. Tapi kalau yang skripsi, tesis, disertasi itu lebih lebih rinci lagi, lebih banyak lagi bab-babnya. Ya, itu yang membedakan sebenarnya. Terus perbedaan dari skripsi terus apa tadi? Tesis dan disertasi ya? Iya. Gimana Pak? Yang itu Pak? Masih kalau secara sederhana gini, kalau skripsi itu dia melihat fenomena
menggunakan teori. Iya. Ya, melihat fenomena menggunakan teori. Kalau mencocokkan dengan teori, apakah teori itu sesuai dengan fenomena yang ada? Kalau disertasi, beda lagi. Kalau disertasi itu adalah fenomenanya ada, teorinya ada. Apakah teori ini relevan dengan fenomena itu? Perbedaan itu yang paling mudah dipahami. Makanya kalau di skripsi itu, di ilmu sosial atau ekonomi itu, kamu cari fenomena dulu. Biasanya dosennya mewajibkan untuk mencari fenomena. Fenomenamu apa dulu? Nah, baru kamu cari teorinya apa, gitu ya. Kalau tesis itu enggak, dia ada punya teori, punya fenomena, di-match-kan. Ini sesuai enggak gitu. Nah, itu hampir sama dengan skripsi sebenarnya. Hampir sama dengan skripsi tesis itu, cuma dia ada mengrekonstruksi dari teori itu sendiri, tapi lebih sederhana. Kalau di disertasi dia sudah murni rekonstruksi, karena di dalam disertasi itu harus meruntut sejarahnya, sejarah dari teori. Kalau kamu membahas terkait teori Marxisme itu ya, dari bukunya Mbah Marx sampai sekarang itu Neo Marx harus dibaca semua, diruntut semua, dan kamu akan menemukan teori yang apa. Sama. Ini juga saya lagi disertasi juga dituntut untuk menemukan teori apa yang baru kebetulan saya ngambil dari politik lokal, apa yang baru di sana. Namanya kebaruan itu namanya novelty. Itu yang membedakan novelty ya, kebaruan. Novelty itu adalah momok bagi yang studi S3 itu momok. Jadi nggak bisa tidur gara-gara novelty. Ya. Kalau skripsi lebih mudah seperti itu sebenarnya. Wah, terus untuk menentukan suatu masalah dari karya ilmiah itu sendiri gimana? Masalah itu jangan dicari ya. masalah itu I know. Gini. Jadi mahasiswa itu kenapa harus ada di aktivis mahasiswa, harus ada kegiatan-kegiatan eksternal, karena itu sebenarnya untuk mengasah kita peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita. Itu penting. Kenapa mahasiswa yang rajin di kampus dan dia tidak aktivis, dia lulusnya lama? Karena dia tidak peduli terhadap lingkungan. Mahasiswa saya, kalau Pak, saya nggak punya masalah gitu. Nggak punya masalah. Kamu mulai hari ini harus ngopi dan tiap malam putar keliling Ponorogo, cari di sana pasti ada. Sebenarnya teknik itu saya pernah ketemu salah satu profesor dari ITS yang dia teliti apa, anaknya bermain kembang api tahu ya, kembang api itu dibakar, dipegang melengkung, ya kan, ditancepin melengkung, tetapi begitu ditempelkan melengkungnya berbeda. Itu sudah jadi novelty bagi dia, dan itu sudah dapatkan masalah. Sesederhana itu sebenarnya. Di ilmu sosial berbeda lagi. Kalau di ilmu sosial lebih mudah lagi. Contoh, Anda sering melihat di jalanan di sebelum COVID itu banyak motor dan mobil, ya. Iya. Tetapi sekarang banyak bersepeda. Itu juga masalah. Kenapa? Setelah itu berarti kan orang beli motor kan lebih sedikit. Kalau lebih sedikit, pajaknya kan juga akan berkurang. Imbasnya seperti itu. Jadi hal yang sederhana di samping-samping kita itu sebenarnya juga bisa kita angkat menjadi penelitian. Cuma kita peduli atau peka nggak terhadap apa yang ada di sekitar kita. Tentu saja, Pak, berarti kita cuma butuh ngopi dan pergerakan saja? Bukan. Kita perlu baca juga, karena basic pengetahuan teoritik itu harus kita tanamkan lebih dahulu. Makanya kenapa dulu saya pernah punya dosen gini, setiap orang itu pasti membawa satu teoritik tertentu. Apa yang dia ungkapkan sesuai keilmuan yang dia miliki. Kalau dia sering baca bukunya Marx, berarti dia selalu mengatakan bahwa wah, ini adalah kesenjangan sosial. Oh, ini adalah bla bla bla, seperti kalimat-kalimat Marx ya. Tapi kalau dia kalimatnya si Weber itu beda lagi.
wah ini kan bagian dari sistem demokrasi, ini bla 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 gitu ya. Nah, setiap orang itu selalu membawa teoretik berbeda-beda, makanya pentingnya membaca di situ. Nanti kalau saya selalu mengibaratkan gini, saya pengajar metodologi, teoretik itu sebagai kacamata. Benar kita melihat fenomena di apa namanya, di lingkungan sekitar kita, tapi kita butuh kacamata itu. Kalau kacamata kita merah, itu semua terlihat merah. Kalau kacamata kita biru, semua terlihat biru. Dan kacamata itu teori yang sudah kita pahami dari awal. Tapi saya pernah nemuin satu orang, itu dia menguasai banyak teori. Dan saya pernah waktu di S2 itu ada namanya mata kuliah, saya lupa namanya, mata kuliah itu terkait dengan kajian teoritik. Itu dari terakhir itu dari zuhur sampai maghrib. Dan ternyata saya memakan semua teori itu jadi mual-mual saya. Masuk kamar mandi beberapa kali mual-mual, muntah-muntah gitu. Karena terlalu banyak ganti-ganti teori. Diajari bagaimana cara ganti teori. Dan kebetulan dosen saya itu juga model orangnya suka belajar banyak teori seperti itu. Jadi caranya begitu sih. Terkait rumusan masalah tadi, kira-kira yang cocok teknik sama IP itu ada nggak rumusan masalah dari kedua prodi ini, dua fakultas ini? Teknik dan IP ada. Ya. Saya juga neliti tentang teknik juga, tapi gini, ilmu sosial lebih mudah kemana-mana karena dia punya teorinya. Saya kemarin yang trending di Scholar saya itu adalah saya mengkaji tentang kesenjangan digital. Saya pakai teorinya Marx, tetapi itu teknik, ya kan? Kan dia pasang, saya ngomong gini. Orang banyak menerapkan e-learning waktu tahun 2015, e-learning banyak. Tetapi pemerintah apakah sudah melihat apa namanya kesiapan tower, kesiapan akses digital dan lain sebagainya. Nah, saya pakai teorinya sosial, pakai punyanya Marx, itu bisa di-match-kan, jadi nggak jadi masalah. Tetapi kalau teknik mau ke sosial itu akan sedikit sulit. Kalau teknik itu kan teoritiknya menggunakan rumus-rumus, ya itu sedikit sulit. Lebih baik menggunakan teorinya sosial dan di-match-kan. Banyak dosen juga berkolaborasi antara teknik dan sosial. Kemarin itu pembuatan yang agama, PAI. Apa namanya itu? Lupa saya. Wakaf online. Nah, wakaf itu yang membuat orang teknik, tapi konsep wakafnya dari PAI. Jadi seperti itu. Jadi tergantung dari teori yang dipakai sih sebenarnya. Saya meneliti tentang pendidikan ya pernah juga. Pendidikan, meneliti tentang hukum yang saya masukkan di jurnal akreditasi Undip itu saya meneliti tentang hukum juga, tetapi menggunakan perspektif dari sosial. Perspektif itu mencerminkan si penulisnya sebenarnya. Kalau saya menggunakan perspektifnya hukum, saya salah. Karena apa? Saya tidak memiliki kompetensi hukum. Pernah suatu ketika itu ada mahasiswa, ada yang dari STAIN ya? Iya. Ada dari STAIN itu, Pak, saya membuat seminar nasional terkait dengan hukum, lupa saya, kajian hukum apa itu. Pembicara pertama dari kementerian, kedua dari dosen UB. Yang ketiga saya minta Pak Robil. Wah, jangan saya nggak punya kompetensi untuk mengonceki hukum itu. Kalau hukumnya itu sudah berjalan, baru saya bisa ke sana. Gue diguyung akeh ya. Karena memang orang mempunyai bidang keilmuan berbeda-beda. Meskipun bisa, nanti biar nggak diketahui orang banyak. Kayak kemarin yang lagi viral itu, tukang jamu ngomong obat anti corona gitu. Ya kita ketahuin orang banyak akhirnya. Ya tidak mempunyai kompetensinya, nggak boleh seperti itu. Yang moderatornya Anji bisa. Anji itu siapa? Itu kan. Ya itu contohnya. Jadi sesuai bidang keilmuan. Gitu. Terkait karya ilmiah juga ada metode-metode dalam karya ilmiah itu, kepenulisan karya ilmiah. Ya, setiap bidang keilmuan beda-beda. Kalau di teknik ada analisis lab dan analisis yang lain ya, rata-rata lab ya rata-rata. Kalau di sosial itu ada kualitatif dan kuantitatif, itu yang paling besar. Nanti kualitatif nanti dipisah lagi.
ada yang etnografi, ada yang pemakaian kualitatif deskriptif, terus ada lagi yang memakai purposif dan sebagainya. Jadi metodenya banyak sih sebenarnya jalannya. Malah sekarang itu ada mix method. Mix method itu menggabungkan antara kualitatif dan kuantitatif. Bukan hanya grafik yang berbicara, tetapi juga ada penjabaran dari wawancara. Kalau di teknik, kalau saya kira di ilmu sains itu lebih pakemnya belum berubah sampai sekarang. Dia masih seperti yang lama, seperti dulu. Jadi ya ada penelitian lab dan sebagainya, itu masih pakem. Makanya kenapa kalau orang teknik dan orang sosial sulit digabungkan. Orang sosial fleksibel, orang teknik itu yos ngono gitu. Iya. Makanya kalau cari pacar jangan orang teknik ya. Orang sosial. Gimana ini anak teknik? Gimana ini kabar anak teknik? Dalam kepenulisan karya ilmiah juga harus ada kerangka-kerangkanya dulu ya. Nah, itu bagaimana cara membuat kerangka? Ya, benar. Saya kelupaan. Iya. Kalau mau nyusun skripsi, buatlah kerangka dulu. Kerangka itu sebenarnya nggak harus kita A, B, C dan kayak daftar pustaka enggak sebenarnya, tapi kerangka berpikir apa sih yang kita teliti. Kalau saya biasanya itu ambil kertas, habis itu kita cari saya mau meneliti ini, nanti saya kasih lingkaran, nanti saya kasih garis, penelitian ini tentang apa, gambar lagi gitu. Jadi kayak apa ya, kayak ya lingkaran ada sambungannya gitu modelnya. Dan itu pernah diketawain istri, ya lu jarene arep nggarap mau mengerjakan proposal riset kok nggak dikerjakan ngenteni pulung, dan itu nunggu apa namanya, inspirasi. Dan inspirasi itu yang sulit. Saya jongkok lama nggak ketemu inspirasi, saya sampai ngopi kemana-mana nggak ketemu inspirasi. Nah, masih bingung saya. Jadi kalau yang terakhir itu saya meneliti terkait dengan lazismu. Saya tulis pertama satunya lazismu, yang satunya itu terkait dengan Muhammadiyah, satunya lazismu. Dua proposal saya buat. Nah, itu bingung, lazismu ini mau tak apa nih, Muhammadiyah ini mau tak apa nih. Nah, tema besarnya dia minta terkait dengan pandemi. Tidur malam, habis itu dapat pulung, cepret gitu. Bangun. Handphone ini itu selalu saya taruh di samping saya tidur. Begitu dapat inspirasi, tidur dapat inspirasi, nggak tahu juga. Langsung saya tulis. Jadi kayak gini, saya tulis di note, ada note di sini. Saya tulis itu, habis itu baru saya kerjakan. Nah, itu kerangka berpikirnya sudah dapat. Kalau kerangka berpikir itu sudah ketemu gambarnya, kita ngerjakannya enak. Enggak dikerjakan dari belakang enak, dari depan enak. Kalau mahasiswa biasanya nulisnya dari latar belakang ya. Ini. Karena dia nggak pakai kerangka berpikir. Kalau kerangka berpikirnya sudah jadi, kerjakan dari tengah bisa, dari belakang bisa, dari depan juga bisa. Akhirnya kemarin dapat lazismu sebagai kosmopolit di era pandemi satunya. Yang satunya itu melampaui negara, Muhammadiyah di era pandemi COVID-19. Itu. Jadi kerangka berpikir itu pakai kertas saja. Kalau kalian punya kamar, saya terbiasa menempel di tembok. Saya tempel kertas HVS itu, saya coret-coret, tempel tembok. Nanti kalau kita berubah pikiran, diganti lagi, tempel lagi. Setelah bimbingan seperti itu. Itu penting, kerangka berpikir, jangan sampai nggak pakai. Seperti itu teman-teman. Kerangka berpikir itu sangat penting untuk segala hal ya, Kak. Iya, ya, untuk karya ilmiah. Skripsi juga begitu teman-teman. Ya, benar sekali, Kak. Oke. Terus apa lagi ya? Bisa dikat. Jadi teman-teman, untuk kerangka dalam kepenulisan itu juga sangat penting. Sebuah karya kerangka untuk menunjukkan kita akan menulis sebuah skripsi, terus karya ilmiah, dan contohnya apa tadi Pak?
tesis disertasi. ya seperti itu teman-teman. Nah untuk pengujian karya ilmiah itu kerangkanya itu gimana Pak? Iya. Kalau di kampus-kampus di kita itu jarang kita melakukan uji kerangka, tetapi di kampus-kampus besar itu yang paling utama itu diujikan pertama adalah kerangkanya. Bagaimana kerangka itu dibangun? Pertama kerangka itu dibangun bagaimana? Landasannya apa? Dan nanti sampai ke urgensinya apa? Implikasinya apa? Jadi seperti itu. Kerangka itu dia nggak diwajibkan untuk menyusun satu proposal penuh, enggak, cuma gambaran saja. Biasanya kalau di dalam kelas di kampus-kampus besar itu kamu maju menulis di papan tulis, menggambar kerangka, berpikir seperti apa, urgensinya apa, dan nanti implikasinya seperti apa, itu digambarkan di sana. Biasanya dosen akan tahu anak ini belum banyak membaca. Oh, anak ini sudah banyak membaca tetapi tidak sesuai dengan kerangka yang disusunnya. Sekali lagi, setiap manusia, setiap orang itu selalu menyimpan satu teori tertentu. Nah, itu sesuai nggak dengan apa yang dipikirkan anak itu gitu. Nah, itu diujikan. Nah, nanti kalau nggak sesuai atau ini anak ini kurang membaca, dikasihlah bahan oleh dosennya. Kamu baca ini, kamu baca semua, kamu selesaikan, kamu perbaiki kerangkamu. Kerangkanya belum selesai, belum diujikan lagi, belum maksimal, suruh baca lagi sampai dia bisa membuat kerangka seperti itu. Dulu bahkan waktu saya studi di S2 itu untuk kerangka itu aja 10 kali. 10 kali itu, iya 10 kali itu bolak-balik 10 kali. Ya kalau ditulis cuma latar belakang sama rumusan selesai, nggak sampai metode belakang itu urusan belakang. Yang terpenting adalah di depan itu kerangkanya. Boleh ditulis di gambar ataupun disusun latar belakang. Latar belakang lebih sulit menyusunnya, lebih enak menggambar. Tetapi dosen juga harus mengetahui landasan kita menyusun itu. Landasan kita menyusun kerangka. Jadi kerangka itu bukan hanya untuk gambar-gambar banyak, itu enggak, tetapi ada landasannya. Kalau kita membuat satu lingkaran, saya gambarkan lingkaran tadi, itu landasannya apa? Lingkaran berikutnya landasannya apa juga? Nanti referensinya apa di sana yang kita masukkan. Jadi sampai seperti itu. Jadi nanti begitu kerangka itu jadi, kita akan mudah untuk menyelesaikan sampai terakhir. Bahkan kalau skripsi itu momok mahasiswa yang membuat lama mahasiswa itu selesai skripsi adalah proposal. Kalau proposal itu selesai, dia akan selesai belakang. Saya yakin kalau di FISIP itu 1, 2, 3, 4 bab. Bab 1 selesai, bab 2, 3, 4 itu 1 bulan selesai. Jadi saya yakin satu semester nggak ada itu sudah lulus, sudah selesai skripsinya. Asalkan bab 1 itu terutama di kerangka pemikiran itu sudah clear, sudah jelas di sana. Jadi seperti itu pentingnya kerangka. Kalau nggak ada kerangkanya, waduh, dia nggak akan jalannya kemana-mana. Nulisnya itu kadang ke kanan, ada ke kiri gitu. Bahkan setiap mahasiswa bimbingan saya itu saya minta untuk bawa satu kertas. Dia tak suruh cerita dulu. Kamu cerita apa yang menjadi permasalahan kamu. Dia cerita itu, bukan dia meneorikan, bukan, tapi cerita saja, cerita gitu. Terus kamu menarik di mana? Oh, menarik di sini Pak. Kenapa? Saya tanyakan gitu. Tanyakan. Habis itu saya bantu untuk membuatkan kerangka. Kerangka yang saya tuliskan itu wajib dibawa setiap bimbingan dan sampai lulus, sampai ujian itu. Ujian itu wajib saya dibawa oleh dia. Itu jadi bimbingan saya seperti itu. Karena kalau dia selalu membawa itu, dia selalu ingat. Kalau di foto saya nggak yakin itu pasti ada. Nanti ketimpa foto pacarnya, foto mantannya itu pasti hilang dia. Iya. Ya kalau kertas kan nggak. Nah itu nanti dibawa. Nanti kalau dia lupa alurnya, tak suruh buka lagi. Loh kamu sampai mana di kerangka itu? Oh sampai ini Pak. Ini kok jalurnya kamu melenceng. Kamu harus kembali ke sini. Gitu. Dosennya enak, mahasiswanya juga enak. Jadi sepenting itu sebenarnya kerangka sebenarnya.
Gini, kalau kalau di mahasiswa S1 masih agak sedikit kesusahan. Sama, dulu saya juga S1 kesusahan juga membuat itu. Tetapi kalau sering membuat ya karya ilmiah gitu, nanti akan terbiasa. Bahkan nggak usah digambar pun kita pasti ingat alurnya. Ya, nggak usah digambar pun. Tetapi kalau di mahasiswa S1 nanti perlu dibuat lingkaran, nanti literaturnya apa, terus nanti implikasinya apa, itu harus dibuat secara detail. Jadi seperti itu sih. Sistematik dalam penulisan karya ilmiah itu apa saja, Pak? Sistematika. Sistematika itu kita bedakan karya ilmiah apa yang akan kita tulis. Yang paling mudah adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah itu nanti tergantung dari jurnal yang kita tuju. Ada yang cuma latar belakang, rumusan, pembahasan, kesimpulan. Ada 4 sistematikanya. Itu paling sederhana. Ada yang minta latar belakang, rumusan, metodologi, literatur review, kesimpulan, daftar pustaka. Itu ada lagi seperti itu. Tetapi secara keseluruhan, baik itu artikel jurnal, skripsi, tesis disertasi, itu hampir sama, yaitu dimulai dengan latar belakang. Latar belakang itu nanti memuat landasan kamu mengambil judul itu atau tema itu apa landasannya. Latar belakang itu bisa deduktif, bisa induktif. Deduktif itu di awal dari yang umum ke khusus, atau induktif dari khusus dulu ke umum. Sekarang setiap kamus beda-beda. Kalau di kamus sini di Umum Ponorogo itu deduktif dia. Tapi kalau di kamus di UGM harus di paragraf awal disebutkan saya akan meneliti apa, harus clear di depan di paragraf pertama itu, baru dijabarkan lebih jauh ke belakangnya. Kalau paragraf pertama itu nggak clear, coret sudah dibuang itu proposalnya. Jadi harus dicantumkan di depan. Nah, latar belakang itu harus sistematis. Sistematis itu gini, kita meneliti terkait dengan contohnya Ponorogo itu ya, kecil ya, hal yang kecil. Tetapi kita karena keilmuan itu bersifat global, seluruh dunia, maka kita harus membaca dari dunia dulu baru diruntut ke Ponorogo itu sendiri. Kalau nggak seperti itu, Pak, kalau saya langsung Ponorogo gimana? Kalau nggak seperti itu, nanti ada namanya kesamaan riset. Sama riset itu tidak diizinkan. Jadi riset yang sama meskipun di tempatnya berbeda itu tidak diizinkan. Jadi harus diruntut dulu. Dari Indonesia seperti apa, dari Jawa Timur seperti apa, dari Ponorogo seperti apa. Kalau kamu ambil di Kadipaten ya, Karangmenang itu Karangmenang seperti apa. Jadi harus diruntut seperti itu. Kalau wilayah berbasis wilayah, kalau berbasis sejarah biasanya runtutannya, saya lihat tulisannya si Alfian tadi di government paper itu. Yeah. Itu kan runtutan pergerakan mahasiswa dari zaman kolonial itu ya. Itu juga harus diruntut dari zaman kolonial, zaman Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, dan terus seperti itu. Cara penulisan itu juga berbeda-beda. Ada historical. Kalau di ilmu pemerintahan ada historical, ada rational base, dan ada institutionalism. Terus satunya lupa. Kalau historical itu modelnya kayak Alfian itu yang ditulis Alfian. Dan kebetulan disertasi saya juga historical. Historical itu dari masa lampau ke masa sekarang. Kalau rasional itu cara berpikir yang rasional. Dia pendekatannya pakai rational choice itu. Nah, nanti pola berpikir yang satunya lagi itu pakai institusional, itu bagaimana pemerintah di rational choice, institutionalism itu berbeda lagi nanti. Nah, di latar belakang itu harus memuat itu, dia pakai apa dulu, diruntut di sana. Setelah itu muncul di bagian akhir di latar belakang itu pasti muncul pentingnya riset ini adalah bla bla bla. Maka dari itu barulah
berinjak ke rumusan masalah. Maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa? Setelah dirumuskan, nanti muncul tujuan kalau di skripsi, ya kan? Kalau di karya ilmiah yang lain langsung metodenya. Setelah tujuan, metodenya apa? Metodenya juga harus clear juga. Risetnya apa? Itu metodenya pakai apa? Pakai apa itu jadi nggak sembarang metode itu bisa dipakai. Jadi umpamanya gini, saya akan meneliti kebiasaan goes orang Ponorogo. Ponorogo kan luas, orangnya banyak. Kamu pakai metode apa? Metode saya wawancara, Pak. Wawancara pakai apa? Purposif. Itu nggak bisa. Harus pakai sampling. Sampling itu nanti kuantitatif. Karena apa? Karena keluasan dari populasi itu sendiri. Jadi implikasinya dari depan. Makanya kalau membuat proposal itu harus runtut dari latar belakang, rumusan masalah, metode nanti harus disesuaikan dulu. Ada lagi yang Pak, saya penelitiannya cuma 1 orang, bisa nggak? Bisa. Umpamanya kamu meneliti terkait dengan Bupati Ponorogo saat ini ya, Pak Ipong gitu. Contoh, itu bisa 1 orang toh. Tetapi kamu pakai metode apa? Metode namanya etnografi. Etnografi itu biasanya untuk mengulas sesuatu hal yang kecil tetapi memiliki kompleksitas yang tinggi. Etnografi itu pernah orang luar negeri itu di suku pedalaman itu melakukan penelitian sampai 10 tahun. Atau di suku Dayak itu dia harus menikahi orang suku Dayak dan 2 tahun baru selesai, 2 tahun 3 tahun baru selesai. Saking panjangnya range dari etnografi itu sendiri, makanya etnografi itu memerlukan waktu yang panjang, tetapi hasilnya bagus. Contoh buku yang bukunya Grades itu, Grades terkait dengan abangan priayi itu, pernah baca itu. Itu kan juga etnografi dia di Mojokerto, tidur di sana, kehidupan di sana, dia catat semua. Dan itu dia membutuhkan waktu yang tidak sedikit, pasti lama di sana. Itu metodenya. Dari metode itu implikasi dari apa yang ada di latar belakang, ya, dan rumusan masalah itu sendiri. Selanjutnya nanti muncul ke penegasan istilah, habis itu ke definisi operasional. Penegasan istilah itu cuma menegaskan saja istilah-istilah yang kurang dipahami oleh orang yang lain. Kalau di tulisannya Alfian itu ada nor apa itu ya, orang kan juga bingung, harusnya dia jelaskan dulu itu apa artinya dulu, baru dia akan menjelaskan yang lain. Sama penegasan istilah juga gitu. Setelah itu muncul definisi operasional, landasan teori di depan itu. Di depan ada landasan teori dulu. Teori itu adalah teori-teori yang kita pakai. Teori itu yang kita pakai. Jadi teori apa yang kita pakai? Teori itu boleh kalau di tataran S1 boleh konsep boleh. Konsep itu berbeda dengan teori. Kalau teori lebih luas, kalau konsep itu lebih kecil. Konsep boleh dipakai. Tapi kalau sudah S2, S3 itu nggak bisa. Harus teori yang dipakai. Karena pembahasannya akan lebih mendalam. Tapi kalau S1 kan skripsi masih di dasar ya. Cuma melihat fenomena itu, fenomena seperti ini gitu. Setelah itu nanti penegasan istilah sudah definisi operasional. Definisi operasional itu terkait dengan bagaimana mengoperasionalkan teori. Banyak mahasiswa itu bingung. Definisi operasional disamakan dengan penegasan istilah. Sebenarnya beda. Kalau definisi operasional itu mengoperasionalkan teori. Teori itu berbicara apa, indikatornya atau di dalamnya dia ada apa aja, itu dioperasionalkan. Umpamanya gini. Umpamanya kalau saya meneliti terkait dengan kesenjangan sosial itu aja, kata Marx itu. Apa yang kita teliti? Ekonominya, pekerjaannya dan sebagainya. Itu teorinya dioperasionalkan di situ. Itu nanti implikasinya ke apa? Wujud babnya di belakang. Jadi definisi operasional itu terwujud di bab-bab belakang nanti. Nah, kalau definisi operasionalnya itu tidak operasional, maka babnya itu akan ngawur akhirnya isinya. Setelah itu isi itu ya bab 2, bab 3, baru bab 4 itu kesimpulan. Tapi kalau di jurnal
cuma latar belakang, rumusan masalah, teori, pembahasan, dan kesimpulan. Jadi tetapi setiap prodi, bahkan di kampus kita aja, di kampus Unmu itu memiliki panduan berbeda-beda, mempunyai ciri khas berbeda-beda. Ada yang pakai 5 bab, ada yang pakai 7 bab, ada yang pakai 4 bab gitu. Ya. Kalau di ilmu sosial bab 2-nya itu ada deskripsi. Kalau di bab 3-nya itu langsung analisis, bab 4-nya kesimpulan. Nanti kalau tesis nggak ada deskripsi daerah penelitian, nggak ada, langsung bab gitu. Kamu bahas apa, kayak nulis buku persis gitu. Itu sebenarnya. Nah, terus gini Pak, apa saja sumber yang bisa dijadikan referensi dalam kepenulisan ilmiah? Iya, nggak semua sumber bisa dijadikan referensi. Biasanya kita memakai pertama wawancara. Hasil wawancara itu bisa jadikan referensi. Di dalam sumber itu ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer itu dari wawancara ataupun pidato kenegaraan, itu bisa jadikan sumber primer. Tetapi kalau sekunder itu bisa dari buku, jurnal ilmiah, teks berita, ataupun dia dari website online. Tetapi gini, kalau kita dari website online itu harus dipilih-pilih juga. Contoh Wikipedia itu tidak bisa dijadikan landasan untuk penulisan karya ilmiah. Kenapa? Karena dia free editing, jadi semua orang bisa mengedit di situ. Kompetensi si penulis itu tidak bisa diakui. Kalau berita online itu bisa kayak kompas.com, CNN itu bisa dijadikan, karena itu sudah ada tim redaksinya, datanya pasti valid dan lain sebagainya. Rata-rata sekarang itu dia menggunakan mahasiswa atau penulis karya itu menggunakan jurnal ilmiah sebagai landasan. Karena apa? Dia lebih ringkas, 15 halaman kita baca. Kalau buku kan panjang-panjang, ada yang 400 halaman, 300 halaman, minimal 150 halaman. Ya kemarin itu dikasih sama profesor saya, kamu baca ini. Ya saya terima saja. Begitu sampai di rumah ternyata satunya 900 halaman, satunya 400 halaman, satunya 300 halaman. Ya kalau bahasanya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Bahasa harus makan roti dulu ya. Bahasa Inggris ya, itu yang bikin memusingkan. Kalau di jurnal harus dipilah-pilah juga. Ini cara contoh kemarin uji skripsi uji artikel si Prima mengutip dari si A gitu ya. Nah, satunya mengutip dari si B gitu ya, digabungkan. Ternyata dia yang si B itu dari jurnal yang tidak kompeten. Ya benar jurnal ilmiah, tetapi dia tidak kompeten. Jadi dia nggak ada reviewnya. Akhirnya apa yang itu letterlock dimasukkan sama si Prima itu. Hasilnya juga kurang bagus juga. Makanya di kampus-kampus besar itu ada, atau di kampus kita itu ada namanya uji literatur. Uji literatur itu dibaca. Jadi di Unmu saja, di prodi ilmu pemerintahan itu dibaca dulu. Dosen itu melihat literaturnya. Setelah depan itu belakang. Literaturmu apa? Ini. Kalau nggak sesuai coret sama dia. Coret, ini buka apa, ini jurnal apa, coret. Dan itu dihapus dari daftar pustaka dan dari isinya. Karena itu berbahaya. Berbahaya menimbulkan penyimpang dari teori biasanya. Dia biasanya menyimpang pembahasannya juga akan menyimpang. Banyak jurnal seperti itu. Kalau pengen enak, pengen jurnalnya itu pasti diakui, itu ambil jurnal Scopus, di-download, nanti pakai landasan itu pasti orang akan percaya, karena dia masuknya saja susah, pasti reviewnya juga susah, direview oleh para ahlinya, dan lebih mudah dipahami. Kalau jurnal Indonesia itu, kalau kita mau kutip untuk artikel itu tulisannya bulat aja, bulat sampai ke belakang bulat.
dia ringkas itu jurnal. Kalau buku biasakan kalau si mahasiswa saya sarankan untuk mengutip dari buku teks, jangan buku ajar. Apa bedanya? Kalau buku ajar itu biasanya contoh gini, buku buku demokrasi gitu ya. 1, demokrasi di Indonesia. 2, demokrasi di Amerika gitu ya. Nah, itu buku teks. Buku ajar. Itu buku ajar, buku yang untuk pengajaran. Tapi kalau buku teks itu khusus membahas satu, pokoknya demokrasi Pancasila. Dibahas ya sudah tentang demokrasi Pancasila sampai belakang. Itu bedanya. Jadi saya sarankan menggunakan buku teks, buku yang bukan buku ajar. Itu dia akan bisa dipakai. Kalau buku ajar nggak bisa dipakai dia. Ya pembahasan cuma sacir tuh, dikit-dikit.